Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Lesmana, NPM G1C190400. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini di mata kuliah bulu tangkis atau badminton, saya dapat memaparkan materi presentasi saya. Materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang servis, lob, dan smash. Dari pembahasan pertama, servis. Servis atau servis merupakan salah satu teknik dasar dalam permainan bulu tangkis. Servis dalam bulu tangkis adalah pukulan dengan raket yang menerbangkan shuttlecock atau kok ke bidang lapangan lain secara diagonal. Dalam olahraga bulu tangkis, servis dapat dilakukan dengan dua metode dasar, yaitu servis pendek dan servis panjang. Kedua servis itu mempunyai kelemahan dan keunggulan masing-masing. Namun, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa dalam permainan bulu tangkis, servis dianggap foul atau pelanggaran ketika mengangkat raket setinggi bahu. Servis pendek. Berarti di sini servis tadi ada dua, yaitu servis pendek dan servis panjang. Nah, kita langsung ke pembahasan servis pendek. Dikutip dari MyActive SG, servis pendek dalam bulu tangkis adalah teknik servis yang dilakukan dengan mengarahkan shuttlecock ke area depan bidang permainan lawan. Servis pendek sering digunakan dalam pertandingan ganda. Adapun saat menggunakan teknik servis ini disarankan tidak terlalu tinggi. Hal itu akan dapat terprediksi oleh permainan lawan. Alasannya karena lawan bisa langsung melakukan teknik pukulan smash dan mencetak poin. Nah, ini berikut ada cara melakukan teknik servis pendek. Yang pertama, salah satu tangan membawa raket sedangkan tangan satunya membawa kok atau shuttlecock. Posisikan salah satu kaki berada di depan kaki satunya. Yang kedua, saat akan melempar dan memukul kok, pindahkan berat badan dari kaki belakang menuju kaki depan. Yang ketiga, pada saat yang bersamaan, ayunkan raket dari belakang tubuh mengarah ke depan. Posisi raket kira-kira setinggi bahu. Yang keempat, lempar dan pukul kok dengan raket. Nah, ini cara melakukan teknik servis pendek. Nah, terus yang kedua ada servis panjang. Teknik servis ini biasanya digunakan dalam pertandingan tunggal. Tujuan utama menggunakan servis panjang adalah agar melempar kok setinggi dan sejauh mungkin ke arah belakang area lawan. Nah, di sini juga ada cara melakukan servis panjang. Yang pertama, kaki kiri diletakkan di depan kaki kanan. Yang kedua, berat badan harus bertumpu pada kedua kaki. Yang ketiga, posisikan salah satu tangan berada di belakang tubuh.
dan setinggi bahu. Yang keempat, ayunkan tangan ke depan untuk memukul kok. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu lob. Pengertian dan fungsi pukulan lob. Mungkin di materi sebelumnya sudah dibahas tentang pukulan lob. Teknik pukulan lob dengan tujuan menjatuhkan shuttlecock dekat dengan garis belakang dengan permainan bulu tangkis dinamakan pukulan lob. Biasanya dengan mengarahkan bola menuju garis belakang wilayah permainan lawan, maka terdapat waktu untuk mempersiapkan diri akan serangan berikutnya. Selain itu, teknik ini merupakan gerakan pukulan bulu tangkis yang berfungsi untuk mengatur serangan dan dilakukan dengan melambungkan shuttlecock ke area belakang. Pukulan ini disebut juga sebagai pukulan overhead clear karena posisi cock atau shuttlecock berada di atas kepala saat dipukul. Selain menjadi cara untuk bertahan, melepaskan pukulan lob bisa menjadi cara untuk menekan lawan sekaligus memulai serangan balik. Cara melakukan pukulan lob. Agar menghasilkan pukulan melambung, maka harus menggunakan teknik pukulan lob. Awal dari gerakan teknik pukulan lob adalah memastikan pergerakan cock dan menyambutnya dengan posisi raket berada di samping bahu. Usahakan posisi badan sedikit menyamping dengan arah net. Pun biasanya raket dipegang dalam posisi forehand. Saat memukul cock dengan teknik lob, arahkan bola menuju wilayah permainan lawan, tepatnya ke atas atau lebih tinggi dari badan lawan. Kekuatan pukulan bertumpu pada pergelangan tangan dengan akhir ayunan raket berada di sisi kiri setelah berhasil memukul cock. Kekuatan pukulan bertumpu pada pergelangan tangan dengan akhir ayunan raket berada di sisi kiri setelah berhasil memukul cock. Dalam waktu hampir bersamaan, pindahkan kaki belakang menuju depan untuk bergerak ke bagian tengah lapangan. Teknik pukulan lob ini juga bisa dilakukan dengan posisi pegangan backhand dengan posisi lengan membelakangi arah pukulan atau arah datangnya cock atau shuttlecock. Gerakan ini dilakukan apabila cock menuju ke sisi kiri pemain, sementara ia melepaskan pukulan menggunakan tangan kanan. Nah, langsung menuju ke pembahasan nomor 3, yaitu smash. Nah, di sini smash adalah teknik serangan dalam permainan bulu tangkis. Pukulan keras dalam permainan bulu tangkis dengan tujuan mematikan lawan, yaitu pukulan smash. Pada permainan bulu tangkis, smash berdasarkan teknik adalah pukulan yang dilakukan dengan tenaga penuh sehingga shuttlecock atau cock meluncur tajam ke area lawan. Teknik smash sangat ampuh digunakan karena dapat membuat lawan tidak berkutik sama sekali. Untuk menerapkan teknik ini dibutuhkan kekuatan otot bahu dan lengan sebagai modal utama mendapatkan karakter cepat dari cock saat melaju ke arah
lawan. Pukulan smash dapat dilakukan ketika posisi kok berada di tepat di atas kepala pemain dan dia harus memastikan posisi shuttlecock berada cukup tinggi, kemudian memukul kok dengan bagian tengah permukaan raket yang rata. Gerakan smash pada permainan bulu tangkis termasuk gerakan dasar lokomotor. Di dalam permainan bulu tangkis ada 4 jenis pukulan smash, yaitu smash penuh, smash potong, smash the head smash, dan backhand smash. Smash penuh. Nah, di sini smash penuh adalah jenis pukulan yang dilakukan dengan daun raket seluruhnya. Dan smash ini memiliki kekuatan maksimal. Akan tetapi, jenis smash satu ini memiliki kelemahan karena biasanya kok menjadi kurang terarah atau arahnya kemana saja. Yang kedua ada smash potong. Jenis smash satu ini adalah pukulan yang kurang begitu kencang dan tidak menggunakan tenaga penuh. Meski demikian, jenis smash satu ini membuat shuttlecock lebih tajam dan terarah. Biasanya pukulan smash potong itu dilakukan secara menyilang atau bisa dibilang cross smash. Yang ketiga ada the head smash. The head smash adalah pukulan pada posisi tertentu lawan. Dapat mengembalikan smash dengan pukulan lob ke posisi backhand atau pengembalian servis ke arah bagian kiri lapangan. Terus ada yang keempat, yang terakhir backhand smash. Backhand smash umumnya dipakai untuk memukul kok atau shuttlecock yang dekat di atas kepala dan sisi berlawanan dengan tangan yang memegang raket. Nah, mungkin hanya segitu pembahasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup. Nanti kita tanya jawab di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.